Salam, selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari yang baru sudah kita nikmati dengan baik. Kita sambut pagi ini dengan sebuah nyanyian untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Allah Bapa di sorga yang memberikan kami kehidupan dengan begitu baik. Kami sadar ya Tuhan akan kekurangan dan kelemahan kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Untuk itu kami datang berseru kepadamu. Mohon penguatan daripadamu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami agar kami mempunyai kekuatan yang daripadamu untuk dapat menjalani hari ini dengan baik. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini yaitu surat Rasul Paulus yang kedua yang disampaikan kepada anak rohaninya Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Jadi, surat Rasul Paulus yang kedua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Firman ini memberikan motivasi yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang juga melakukan pelayanan memberitakan firman Tuhan. Judul perikopnya ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Jadi jangan mundur, jangan takut, jangan goyah. Paulus menginginkan agar Timotius tetap bertegun di dalam melakukan pelayanannya. Ada 3 poin yang disampaikan melalui firman Tuhan ini kepada Timotius juga kepada kita, yaitu bahwa Tuhan memberikan roh yang bisa membangkitkan kekuatan kita. Power
yang bersumber daripada Tuhan. Pergumulan itu tidak akan berlalu, bahkan mungkin tetap akan kita jalani. Tapi oleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pemenang, menjalani semua dengan baik. Itu yang pertama, bahwa ada kekuatan yang timbul dari dalam diri kita, sehingga kita punya power yang menyemangati kita, sehingga tidak takut atau gampang menyerah, tidak mengeluh, karena pergumulan sudah pasti ada, tantangan sudah pasti ada. Itulah sejatinya pengikut Kristus. Salib harus kita pikul. Harus. Tinggal bagaimana kita bisa dengan baik membawa salib kita yang menjadi kekuatan pada saat kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa di sana dikatakan membangkitkan kasih. Roh yang daripada Tuhan membuat kasih di dalam diri kita boleh bertumbuh dengan baik. Rasul Paulus tahu benar hanya dengan kasihlah maka semua pelayanan bisa dijalankan dengan baik. Karena pelayanan yang kita lakukan tentu tidak semua orang bisa menerimanya dengan baik. Dan itu nyata. Untuk melakukan yang baik saja kita, banyak juga orang yang tidak senang. Padahal kita melakukan yang baik. Apalagi kita melakukan yang tidak baik. Kasih inilah. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu ramah. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberi. Kasih itu berbagi. Banyak buah-buah kasih yang menjadi semangat kita. Sehingga kita tetap tekun sesuai dengan harapan Tuhan terhadap kita. Harapan Rasul Paulus yang disampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di sana dikatakan bahwa ketertiban. Roh membuat kita menjadi manusia yang tertib. Manusia yang punya aturan. Sehingga melangkah dengan pasti
setapak dengan setapak hingga mencapai 1000 tapak. Selangkah demi selangkah. Itulah aturannya. Harus ada ketertiban. Bahwa langkah kaki yang 1000 itu dimulai dari langkah yang pertama. Tidak mungkin langsung langkah yang ke-900. Maka itu tidak ketertiban yang kita laksanakan. Dalam pelayanan itu pun seperti itu. Kita harus mulai dulu dari diri kita, dari keluarga kita. Baru keluar. Berproses sehingga boleh mengalir dengan baik. Kalau ada sumbatan-sumbatan yang kita lalui, kekuatan roh itulah yang akan memampukan kita membuka sumbatan itu sehingga airnya boleh mengalir dengan baik. Sungguh sangat memotivasi. Semangat ketekunan yang disampaikan firman Tuhan ini kepada kita. Bahwa roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kebenaran yang akan membela kita, memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Amin. Tetap semangat. Kita jalani hari ini dengan hati yang gembira dan andalkan Tuhan. Horas.